Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. Di hari terakhir pelaksanaan PPKM Mikro Jakarta, petugas merazia sebuah kafe di Pantai Indah Kapuk yang melanggar jam malam. Ya, akibatnya kafe tersebut disegel oleh petugas selama 3 kali 24 jam. Para pengunjung sebuah kafe di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara panik saat dirazia petugas Satpol PP. Petugas langsung meminta para pengunjung untuk beranjak dari kursi dan segera membubarkan diri. Selain beroperasi melewati batas jam malam di masa perpanjangan PPKM Mikro, pengunjung kafe juga mengabaikan jaga jarak dan tidak memakai masker. Sanksi tegas pun langsung diberikan petugas kepada pihak pengelola kafe. Kafe yang baru ini yang masih beraktivitas melewati jam operasional, sudah jam 01.00, maka tadi sudah kita lakukan penindakan karena di dalam sangat banyak orang tanpa memperhatikan untuk jaga jarak. Oleh karena itu diberikan penindakan kepada pengelola untuk ditutup 3 kali 24 jam. Petugas mengancam akan menindak para pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan dengan sanksi teguran, penyegelan hingga denda 50 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, razia protokol kesehatan juga berlangsung di kawasan Jakarta Barat. Tim Satgas COVID-19 menyegel sebuah kafe dan warnet karena melanggar jam malam. Saya kan buka dari maghrib pas sore, mau dapetnya gimana? Di Bapak enak digaji. Ya saya gimana? Kan saya bakal warga, Pak. Berhak kan? Iya, bukan berarti tutup, situ bisa take away kan? Iya, tahu take away, tapi berat, Pak, buat take away. Saya udah coba dari PSBB pertama. Adu mulut terjadi saat tim Satgas COVID-19 Pemkot Jakarta Barat merazia sebuah kafe di kawasan Sukabumi Selatan, Kebonjeruk yang melanggar aturan jam malam PPKM Mikro. Pemilik kafe tak terima karena tempat usahanya baru saja dibuka menjelang malam hari setelah 3 bulan terakhir melayani sistem bawa pulang atau take away. Meski diprotes, petugas tetap memberikan sanksi penutupan usaha selama 3 hari ke depan. Kafe bang, bukanya melewati batas dan ada laporan. Mungkin memang dengan adanya konsekuensinya gitu. Biasanya emang buka sampai larut malam atau Sampai jam 12 aja sih. Ya awal-awal pandemi ini ya 3 bulan lebih bang nggak buka. Jadi kalau ikutin. Tak hanya kafe, tugas juga merazia sebuah warnet di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Selain buka hingga larut malam, para pengunjung warnet juga banyak yang tidak memakai masker. Tugas langsung memberikan sanksi bagi pengunjung warnet yang tidak memakai masker dengan denda sebesar Rp250.000. Sementara pemilik warnet diberikan sanksi teguran tertulis dan disegel usahanya selama 1 hari ke depan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi kabur mewarnai razia balap liar dan pemakaian knalpot bising yang digelar di petugas Atlantas Polres Metro Jakarta Pusat di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir. Sedikitnya 15 kendaraan roda 2 berhasil ditindak petugas karena melanggar aturan berkendara. Dua remaja berboncengan sepeda motor yang tak mengenakan helm nekat tancap gas saat akan diberhentikan petugas di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Begitu juga dengan 2 remaja lainnya yang berhasil lolos setelah kabur dari incaran petugas. Selain itu, razia juga diwarnai dengan aksi memutar balik dengan melawan arah oleh sejumlah pengendara roda 2. Para pemotor yang tertahan diperiksa petugas mulai dari kondisi knalpot, kelengkapan kendaraan, hingga kelengkapan surat dan helm. Nggak ada spionnya juga, gitu aja sih. Kalau untuk knalpot nih, ini kan nggak standar ya? Mas standar.
Kenapa nggak dipasang spion, Bang? Oh, ininya Pak patah kemarin. Ini yang lubang spionnya patah. Nggak apa-apa sih Pak, bagus. Biar lebih tertib aja nanti ke depannya. Selain mengantisipasi aksi balap liar, razia tertib berlalu lintas di masa PPKM Mikro ini juga untuk menindak para pengendara yang masih nekat memakai knalpot brong alias bising. Intinya kita mengambil knalpot bisik yang nggak sesuai dengan standar, Mas. Gitu loh. Kebetulan depan mata kita, ya masa bonceng 3, nggak pakai helm, kita cuma bawa senyum. Gitu loh, ya kita sekalian ambil tindakan. Begitu aja, Mas. Pada razia kali ini, sedikitnya 15 pelanggar berhasil ditindak dengan sanksi penahanan kendaraan. Seluruh kendaraan dibawa petugas ke kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria nekat mengambil uang sumbangan untuk pembangunan musola Nurul Fatah di Jalan Kebon Kelapa Kalider, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang dilakukan di siang bolong itu terekam kamera pengawas. Beginilah aksi seorang pria pengendara motor berplat nomor B3517BSP mengambil uang amal yang berada di pinggir jalan Musola Nurul Fatah, Jalan Kebun Kelapa, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Memanfaatkan keadaan yang sepi, pengendara motor ini nekat merogoh uang amal untuk pembangunan musola yang pada saat itu nampak terisi penuh. Beruntung aksi pelaku diketahui warga. Pelaku yang berusaha kabur dicegat warga. Pelaku telah dilepaskan karena meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kalau uangnya di dalam sekitaran antara 100 berapa gitu ada, cuman belum kecomot gitu. Belum keambil ya? Iya. Dia berusaha kabur atau gimana, Pak? Kalau kaburnya sih ya mungkin ya, cuman dia udah gemetaran sih dia. Ya gemetaran dia mundur gitu. Pelaku sendiri atau gimana, Pak? Sendiri pelakunya. Kejadian ini merupakan kali keempat pengurus musola meningkatkan penjagaan agar hal serupa tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggeledah mobil pelaku koboi yang viral saat mengacungkan senjata api di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 pucuk senjata jenis airsoft gun. Setelah melacak nomor polisi mobil pelaku, tim gabungan Ditlantas dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya langsung menggerebek sebuah mobil milik MFA di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menggeledah mobil pelaku dan menemukan 2 pucuk senjata jenis airsoft gun. Sementara pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kok jalan aja ya? Waduh. Ya jalan lah Pak, jalan Pak, ya jalan. Sebelumnya peristiwa bermula dari senggolan kendaraan pelaku dengan sepeda motor di Jalan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku yang tidak terima diberhentikan pun marah dan mengacungkan senjata api. Urus sama polisi besok ya. Ini belum jatuh ya. Korban melaporkan kasus kecelakaan lalu lintas usai motor yang dikendarainya ditabrak pengendara mobil yang menodongkan senjata. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 44 orang meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Data terkini 7 orang dilaporkan masih hilang. Bapak. Korban meninggal akibat banjir bandang di Kecamatan Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kini berjumlah 44 orang. Sementara korban yang dinyatakan masih hilang sebanyak 7 orang. Selain mencari dan mendata korban, petugas bersama warga juga fokus membuka akses jalan. Selain menutup akses jalan, tiang listrik dan sejumlah fasilitas lainnya juga rusak. Kerusakan terparah terjadi di kawasan Lewoleba. Sementara itu, pemirsa, korban banjir bandang Keva Timur Tengah Utara mencapai ratusan orang. Para pengungsi tersebar di kantor lurah terdekat dan Balai Kesehatan Polindes. Mayoritas korban banjir bandang di Kelurahan Benpasi dan Kelurahan Maubeli adalah anak-anak dan ibu-ibu.
Pemeriksaan kesehatan untuk para pengungsi tengah berjalan. Jumlah warga yang mengungsi mencapai 269 orang, namun beberapa warga belum terdata karena memilih untuk mengungsi ke sanak saudara. Hujan yang masih terjadi membuat para pengungsi kesulitan tidur. Dokter untuk pemeriksaan kesehatan, ada anak-anak bayi, ada 2 orang anak bayi yang tadi sempat ditangani oleh ibu dokter dengan bapak orang tua 1, dia ada sekter tadi sudah diperhatikan. Dampak banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur merusak fasilitas umum. Pemadaman listrik pun terjadi di sejumlah wilayah. Tingginya intensitas hujan membuat bendungan Lambanapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur meluap. Derasnya luapan air berdampak pada jembatan Ahmad Yani atau jembatan lama Kambaniru di Sungai Kambaniru, Sumba Timur hanyut terbawa derasnya banjir bandang. Selain itu, jembatan Benenain di Kabupaten Malaka juga terputus akibat dihantam banjir bandang. Jalur yang menghubungkan Besikama dan Malaka pun terputus. Banjir juga merendam permukiman warga di Kabupaten Malaka. Ratusan rumah warga rusak dan sejumlah wilayah terisolir. Dampaknya tidak terlalu parah ini. Barusan tahun ini luapan banjirnya mungkin karena intensitas airnya terlalu banyak sehingga luapan air kali Benenain terlalu besar sehingga banjir dampak dari banjir bandang itu mengenai semua di mana terkena semua. Hingga kini pemerintah daerah belum menetapkan status tanggap darurat bencana. Dilaporkan dampak dari banjir bandang membuat pasokan listrik di sebagian wilayah NTT padam. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 17 korban kecelakaan tabrakan kapal yang terjadi di perairan Indramayu, Jawa Barat. 2 di antaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, namun masih ada belasan korban lain yang belum diketahui nasibnya. Tim penyelam dari Badan SAR Nasional berhasil menemukan salah satu korban tabrakan kapal di perairan Indramayu, Jawa Barat. Korban ditemukan tak bernyawa terjebak di dalam kapal yang terbalik. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kapal KN SAR 103. Sebelumnya, tim SAR gabungan juga telah menemukan 1 jasad lainnya yang tersangkut di jaring. Dari kapal KN SAR 103, 2 jasad korban dan 15 korban yang selamat dipindahkan ke kapal Basarnas yang lebih kecil untuk selanjutnya dibawa ke posko pencarian di Desa Eretan Wetan, Indramayu, Jawa Barat. Seluruh korban akibat insiden tabrakan kapal Baroka Jaya dengan kapal Habco Pionir tiba sekitar pukul 7 malam tadi. Kedatangan para korban disambut isak tangis keluarga dan warga. Untuk penanganan lebih lanjut, 2 jenazah yang seluruh korban selamat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang. Sementara itu, Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Irwansyah mengatakan proses pencarian korban lainnya akan terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan. Tadi ya kita berhasil mengevakuasi kemudian menurunkan 15 POB dari Baroka Jaya yang mengalami insiden di perairan Indramayu ya, kejadiannya kemarin. Kemudian ditambah 2 orang atau 2 korban. Jadi semuanya 17 yang kita bisa evakuasi untuk hari ini. Proses pencarian tetap berlanjut ya. Sekarang malam ini Wisnu setelah intercept menurunkan korban akan melanjutkan pencarian di sekitar lokasi. Diketahui kapal MV Baroka Jaya diawaki sebanyak 32 ABK. Tim SAR kini fokus mencari belasan korban lain yang belum ditemukan di sekitar lokasi kejadian, dibantu KRI Cucut dan kapal nelayan setempat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat malam tadi terpantau ramai. 24.000 kendaraan melintasi kawasan Puncak Bogor pada libur Paskah tahun ini. Arus balik libur panjang Paskah di jalur wisata Puncak Bogor Minggu malam mengalami kepadatan. Untuk mengurangi kepadatan, sistem satu jalur diberlakukan selama 5 jam di jalur Puncak menuju Jakarta dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Istiono yang malam tadi memantau arus balik menyebut jumlah kendaraan yang melintas mencapai 24.000 kendaraan. Saya pantau juga pemudik ini hari ini yang balik ke Jakarta lebih kurang 24.000 ya. Jadi kemarin terpantau dari pagi tadi 20.000 balik sampai sekarang ini 24.000. Dan semuanya tidak ada masalah, tidak ada gejala, aman lancar, kita kelola secara maksimal. Dan cuaca di sini suasana hujan, gerimis, tapi tetap terkendali. Anggota semua tergelar di lapangan siaga untuk pengamanan mudik untuk libur panjang kali ini. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, polisi melakukan pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19. Beberapa pengendara yang menuju puncak, namun tidak membawa dokumen, diminta berputar arah ke Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Luis Ayu, Didit Octavian, iNews melaporkan.